Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box, tempat kita ngobrolin branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam dan lebih realistis. Aku Renata, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi booming banget. AI versus authentic. Siapa sih hari ini yang udah nggak pakai AI? Pasti kamu pakai juga kan? Konten itu sekarang makin canggih, ya gak sih? Sekarang ini suara bisa pakai AI, desain bisa pakai AI, even edit video pun bisa pakai AI. Gampang itulah. Tapi, apa semua konten tersebut malah bikin audiens makin nyambung atau malah makin menjauh dari brand? Di tahun 2025, AI itu bukan cuma tools atau even teknologi. Itu tuh udah jadi partner kerja kita. Banyak brand sekarang pakai AI untuk generate caption, bikin konten sosial media, bahkan bikin avatar untuk menjadi spokesperson brand mereka. Tools seperti ChatGPT, aku pun pakai ChatGPT. Gemini, CapCut AI, itu tuh udah jadi senjata bagi para marketer. Faktanya, menurut laporan dari Digital Branding Asia di tahun 2025, sebanyak 30% konten di sosial media itu udah pakai AI. Gak percaya? Nih, lihat cuplikannya. Menurut sebuah laporan dari Asia World, 30% orang percaya bahwa AI mengancam keaslian dalam komunikasi dan interaksi kita. Bayangkan, sebuah dunia di mana hubungan manusia yang biasanya kaya akan emosi dan nuansa, tergantikan oleh mesin yang mampu meniru, tetapi tidak bisa memahami. Satu bahaya besar dari AI adalah kemampuannya untuk menciptakan konten palsu seperti deepfakes. Ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga menimbulkan keraguan pada informasi yang kita terima. Lebih dari sekedar berita palsu, AI dapat menciptakan identitas digital palsu yang dapat memanipulasi persepsi publik. Ini adalah tantangan besar dalam menjaga keaslian informasi. Tidak hanya di bidang berita, tetapi juga di seni dan kreativitas, AI mulai mengambil alih. Bagaimana seni bisa tetap otentik jika karya-karya dihasilkan oleh algoritma? Siapa yang nggak pakai AI? Udah cepat, murah, scalable. Tapi pertanyaannya, apakah konten ini tetap memiliki jiwa? Coba deh komen di bawah. Nah, dari situ mulai muncullah problem-problem baru. Makin banyak audiens yang jalan kayak gini. Kontennya bagus sih, tapi kok template ya? Aku kayaknya udah sering lihat konten-konten kayak gini di platform lain. Inilah yang disebut dengan konten tanpa emosi atau tanpa jiwa. Karena kalau misalkan kita terlalu menyerahkan semuanya itu terhadap AI, akhirnya konten yang muncul adalah konten yang terlalu generik, template, dan juga storytellingnya itu kurang nyambung dengan audiens yang dituju. Contohnya ada brand skincare. Ini skincare ya, dia itu menggunakan AI sebagai spokesperson. Jadi itu AI-nya itu yang mendemokan skincare tersebut. Dan akhirnya audiens malah banyak yang komen, "Kak, kok pakai AI sih? Kan kita maunya wajah asli, kita pengen ngeliat skincare di kulit manusia." Nah, itulah alasannya kenapa AI itu nggak bisa atau nggak cocok dipakai untuk semua kalangan. Karena saat ini konsumen itu masih tetap percaya kepada human. Yang menarik lagi, di saat AI ini lagi meledak, justru konten-konten dari UGC atau User Generated Content dan micro-influencer itu malah jadi makin naik daun. Contohnya di TikTok, banyak review-review jujur dari pengguna asli akan lebih trustable dibandingkan video-video promosi yang terlalu dipolish. Dan ini, ingat ya, ini bukan soal budget, tapi ini soal trust. Konsumen sekarang itu semakin pinter. Dia itu bukan cuma pengen produk yang bagus, enggak. Mereka itu pengen tahu siapa di balik brand tersebut, apa value-nya, dan apakah mereka itu bisa connect dengan brand tersebut. Makanya, micro-influencer dengan followers 3.000 sampai 10.000
itu sekarang engagement rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan selebgram papan atas. Ya karena mereka lebih real. Dan konsumen-konsumen juga jadi ngerasa lebih percaya dengan micro influencer. Nah, sekarang pertanyaannya, harus pilih AI atau otentik? Jawabannya ya gabungin aja dua-duanya. Kenapa harus pilih salah satu? Di tahun ini gak bisa kita pilih salah satu, ini kita gabungin aja AI sebagai alat bantu kita untuk eksplorasi ide, untuk bikin struktur-struktur video, bahkan untuk edit video. Tapi kita sebagai human harus tetap jaga tone of voice brand kita, storytelling yang nyambung untuk audiens, dan human touch di setiap outputnya. Contohnya, kamu bisa pakai AI untuk dark caption, tapi ya jangan langsung copy paste lah, kamu edit-edit lagi. Atau juga kamu bisa pakai AI untuk saran angle video. AI saran angle video yang bagus untuk aku dong, misalkan. Tapi tetap, di saat eksekusinya, harus kamu yang tampil dan juga perlu bantuan tim. So, teman-teman, di dunia yang serba cepat dan juga serba digital, kalian jangan lupain satu hal. Emosi dan cerita gak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin. AI itu tools, bukan pengganti kita. Dan justru brand yang bisa ngeblend antara AI dengan human touch itu akan bisa lebih dekat dengan audiensnya. So, thank you udah dengerin kata kita di episode pertama hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan juga follow semua channel kita. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.